Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Dikotakan dia. Alhamdulillah bahagia. Mana bahagianya? Oke, clear? Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mana bahagianya? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, bahagia. Mana bahagianya? Terima kasih Alhamdulillah, alhamdulillah di asal sulahu huda wa dinil haq bi qidawatin kulli wa kafa billahi shahidan syada la ilaha illallah wa la syarika lah wa syada anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak pada SBC Tuban yang hari ini mengadakan SBC Clubs dengan tema cash flow sehat, usaha kuat. Kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih juga kepada Pak Hilmi dan teman-teman pengurus SBC Tuban. Alhamdulillah hari ini saya kali kedua ya mengisi SBC Class. Ya alhamdulillah, semoga pertemuan ini menjadi salah satu saingan kita. Kalau ibaratnya dulu Bunda Hajar dari sofa ke marwah, hari ini salah satu saing kita memantaskan diri bagaimana menjadi pejuang yang tangguh. Kalau tadi itu pebisnis yang tangguh ada 4 dashboard bisnis. Yang pertama tentang marketing, operation, finansial dan SDM. Dan hari ini kita akan membahas finansial. Nah teman-teman, hari ini saya membahas hal prinsip-prinsipnya. Artinya bagaimana kita membangun kekayaan. Nah, terkait dengan ilmu ini mungkin sebagian tahu, mungkin sebagian belum. Nah, maka hari ini saya membahas prinsipnya, nanti yang lebih detailnya, yang profesional oleh Mas Oki. Kasih plus yang mulia begitu. Oke, salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang itu beliau hingga akhir zaman. Semoga hari ini kita berkumpul di sini, semoga Allah bersamakan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi reuni kita nanti di surga Allah. Duh, tahu ketemu Pak ini, duh, tahu ketemu gue kan. Hari ini temanya membangun taman kekayaan. Taman itu kalau kita lihat indah gitu ya, indah. Harapannya kita hanya kaya harta tapi juga kaya hati. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Ari dari Musita, bisa dipanggil Mas. Mas Arinya, jadi saya dari Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Sudoputih, Kecamatan Kebok Baru. Nah, terus aktivitas organisasi kami, pertama saya ketua Yayasan Madinatul Quran, itu lembaga pendidikan dari KB, TK, SD, Insyaallah next SMP sampai perguruan tinggi. Terus yang kedua saya ketua HBDK itu Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Jadi pedus ya. Kalau pengusaha ini kan di SBC, jadi kambing itu ada himpunan peternak kambing domba. Nah sekarang jadi Korwil Pantura itu membawahi beberapa kabupaten. Terus sekarang kita juga ada namanya sekolah peternakan rakyat. Nah ini mungkin di antara pusat pelatihan peternakan swadaya juga. Terus alhamdulillah jadi mental nasional. Terus saya juga sebagai certified trainer rezeki alumni OYC 4. Kalau beliau Mas Oki senior saya di OYC 2, dan alhamdulillah kita menyelesaikan juga di KIAUP 2. Nah sekarang diamanahi jadi Menteri Eksternal SBC, jadi menteri yang tugasnya nanti kolaborasi. Seperti mungkin Muniro ini kalau mau kolaborasi, nah nanti Pak Ibu bisa diagendakan.
Nah, ini prestasi kami Duta Petani Milenial 2021 oleh Pak Jokowi, terus Penggerak Peternakan 2021 oleh Nurul Hidayat Award, terus juara 2 provinsi manajemen agribisnis peternakan. Ini juara 2 tahun berturut-turut. Terus kemudian Bapak bisa seperti bisnis kami, yaitu kami ada 3 brand sekarang, Laskar Ternak, Salam Akikah, dan Titik Ternak Breeding Domba. Nah, ini sosmed saya, bisa nanti saling follow ya Instagramnya. Aringga Bayu Puspita sama, enggak Aringga Cara Cinta. Tapi asli Aringga Bayu Puspita. Nah, ini usaha kami punya nama ini holding kita di PT Laskar Ternak Indonesia. Ada 3 usaha Laskar Ternak, Salam Akikah, dan Titik Ternak Breeding Domba. Terus kalau kata guru kami konstituen itu harus ada kapal dagang dan kapal perang. Nah, ini kapal dagangnya, nah ini kapal perangnya di Yayasan Madinatul Quran Bojonegoro. Jadi guru kita mewariskan budaya, meninggalkan legasi atau meninggalkan warisan salah satunya selain harta ini juga warisan amal soleh. Nah, teman-teman, kenapa kok harus kaya? Kira-kira itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa Mas harus sugih? Ya, mungkin agar bisa bermanfaat lebih luas manusia. Terus apa lagi Pak Moya? Oke, ada lagi? Nah, pada prinsipnya itu ya, agar kita bisa lebih bermanfaat, tujuannya lebih bahagia. Terus apa kan? Biar bisa wakafnya itu sekali wakaf sepertinya. Terus ketika ada pembangunan PTSB, langsung saya donasi. Enak ya ketika kita jadi harus kaya. Kenapa harus kaya teman-teman? Nah, itu jawabannya benar semuanya. Nah, kita lihat fakta sejarah atau historis. Jadi data ekonomi umat, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa dulu 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya orang kaya. Jadi kekayaan Umar bin Khattab mewariskan 70.000 properti ladang pertanian seharga 160 juta, total 11,2 triliun. Arus kas per bulan itu 233 miliar. Keren bukan? Keren. 233 miliar ketika harga dinar 2 juta. Nah, sekarang 1 dinar itu 10 juta. Berarti sekarang hampir 2 triliun. 2, sekian triliun. Tidak sedikit dengan kita. Kalau beliau kan 2, sekian triliun. Kalau kita apa? Tanggal 2 sudah koma. Semoga ini nggak koma lagi. Minimal punya dana darurat setahun. Amin. Terus kekayaan Usman bin Affan, simpanan uang 151.000 dinar, miliaran triliun. Beberapa sumur bernilai 2.000 dinar, 4 atau senilai 400 M. Rekening tertua di dunia yang masih mengalir. Jadi ada rekening di dunia itu dari zamannya Nabi sampai sekarang, yaitu rekeningnya Usman bin Affan. Beliaunya sudah wafat, rekeningnya masih hidup. Beda dengan kita ya, orang yang masih hidup, rekeningnya. Nah, tadi yang duanya itu ada berapa triliun? Bismillah. Oke, kita lihat fakta sejarah dulu ya, untuk membandingkan bahwa memang generasi kita itu adalah generasi pemenang yang uangnya banyak sekali. Terus kekayaan Zubair bin Awam 50.000 dinar, 1.000 ekor udan, 10 budak. Kekayaan Amr bin As 3.000 dinar, 3.000 berapa triliun. Kekayaan Abdurrahman bin Auf yaitu melebihi kekayaan para sahabat. Jadi saking kayanya, bahkan pernah sampai beliau bertemu Rasulullah. Beliau mengatakan, kalau ada batu, saya akan bahwa ini ada emas. Nah, pada masa Umar bin Khattab
mampu menggaji guru di Madiyah masing-masing 15 dinar. 15 dinar kalau sekarang itu 150 juta. Guru sekolah. Masya Allah. Nah saya melihat ini yang luar biasa. Kita nggak ada 0,01%-nya. Cuma 1,5 juta, 2 juta, ada 1 juta. Wah ini luar biasa. Bagaimana pendidik itu nggak semangat, gajinya 150 juta per bulan. Kalau dikurs dengan sekarang dinarnya kan 10 juta. Terus pada Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, ketika hendak membagikan zakat saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Jadi ketika waktu itu beliau nggak pernah menjumpai ketika masa pemerintahan Abdul Aziz. Nah semoga nanti generasi kita, karena ada 5 generasi, fase-fase. Pertama fase kenabian, yang kedua fase khilafah alami dan nubuwah, terus yang ketiga ada raja-raja diktator, raja-raja yang dididik, ketiga adalah raja-raja diktator sekarang ini, yang terakhir fase kelima adalah fase khilafah alami dan nubuwah. Artinya nanti akan dibahasakan model seperti ini, sehingga kan dikabarkan di akhir zaman kita kalau mau ngasih sedekah itu nggak bisa. Semoga fase ini segera kembali. Ini mengenang ya teman-teman, mengenang bagaimana semoga nanti kita bisa mewarisi seperti ini. Oke. Dalam surat Al-Anbiya mengatakan, dan sebutlah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, bumi ini akan diwarisi hamba-hambamu yang soleh. Nah tujuan di sini sukses, berkah, sukses, berkah dan community. Harapannya nanti bisa mewarisi, karena bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Terus dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kuncinya apa? 2 ya teman-teman. Apa? Iman dan apa? Iman dan amal soleh. Namun faktanya itu, menurut data LPS, 99% penduduk Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta. 99%, artinya 1%. Di sini siapa yang 1%? Angkat tangan punya. Kontras banget ya. Kekayaan rumah nomor 233 miliar per bulan cash flow-nya. Nah sekarang kita itu berada di fase. Kenapa? Karena 1% yang menguasai kekayaan. Ini ada masih. Kenapa data-data ini saya sajikan? Kenapa? Karena mungkin kita sebagai orang muslim belum sadar akan finansial, belum membangun yang namanya apa teman-teman? Taman kekayaan. Setuju kan? Setuju. Siapa yang 100%? Kasih jawaban. Paling lebih ini sudah punya semua. Saya pernah punya lumayan banyak, tapi habis berdarah. Oke, apa itu kekayaan? Nah. Oke, ini yang PDF kan bukan ya? PDF. Yang itu slide store. Apa bukan slide store? Yang PPT. Ini soalnya tentang semalam sudah ada yang saya tulis sendiri. Oke, lanjut dulu ya sudah. Jadi gaya hidup keuangan dari kita itu kebanyakan A, B, C. Sebentar ya. Jadi itulah teman-teman. Artinya kenapa kita dari buahnya dulu. Kenapa kalau dulu pendahulu kita itu harganya sekian banyak. Nah kita masuk data LPS, lembaga tadi bahwa 99% orang Indonesia itu nggak punya tabungan di bawah, yang di atas 100 juta. Tabungannya rata-rata di bawah 100 juta. Bahkan ada yang minus. Nah sekarang di era sekarang itu saking
mudahnya tanpa kecerdasan keuangan yang hari ini akan dibahas saya sama Pak Mas Fauki. Jadi bagaimana kita membangun kecerdasan keuangan sehingga kita bisa lebih bahwa saya lihat podcastnya Mas Fauki itu beliau sampai punya amanah berapa? 4,5 miliar dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah lunas. Nah, dari pengalaman beliau ini, saya dulu pun dia pernah punya 1,3 dan alhamdulillah selesai. Artinya apa teman-teman? Kita harus sadar yang namanya kecerdasan finansial. Bagaimana kita mengatur keuangan kita agar apa? Agar nggak bisa pasak daripada tiang. Jadi saya lanjut pelan-pelan saja ya, biar teman-teman, apa itu kekayaan? Ada 3 gaya orang dalam menghabiskan keuangan. Yang pertama, dia itu seperti hamster wheel. Ngerti hamster ya? Hamster itu muter, pendapatan 3 juta keluar 3 juta, 5 juta keluar 5 juta, 10 juta keluar juta, 100 juta habis 100 juta. Nah itu namanya hamster wheel. Itu adalah cara berpikirnya kita yang belum cerdas secara keuangan. Ini masih mending teman-teman. Yang kedua itu ada yang besar pasak daripada tiang. Artinya pendapatannya sambil hasil pengeluarannya banyak. Akibatnya menurut data itu sekarang pinjol itu sudah sampai berapa triliun. Kalau saya ngomong itu sampai ratusan triliun di Indonesia. Artinya apa? Ini menandakan apa? Bahwa masyarakat kita orang Indonesia belum cerdas secara finansial. Kalau bank kita dulu itu nabungnya berapa? Ada emas, ada apa? Bank-banknya kita dulu sadar secara cerdas sebenarnya finansial. Tapi kita generasi sekarang ini kita itu lebih apa ya? Banyak FOMO, ikut-ikutan. Akhirnya apa? Ya spendingnya pendapatan banyak. Nah, ini gaya hidup yang pertama tadi, pendapatan dan pengeluaran sama. Terus yang kedua, pendapatan yang kecil daripada pengeluaran. Terus yang ketiga ini adalah gaya hidup cerdas keuangan. Yang saya maksudkan dari ini, cerdas keuangan ini seperti ini teman-teman. Oke, grafik C itu orang yang sehat keuangannya. Artinya apa? Artinya ketika ada pendapatan, keluarnya itu gampangannya sepertiganya. Terus yang satunya itu dibuat yang kuning ini untuk tabungan dan investasi. Ya tak dikasih khusus. Oke, terus yang biru ini untuk sedekah. Nah, kalau menurut Robert Kiyosaki, jadi ini teman-teman, kalau kita gaya hidup yang pertamanya masuk keluar, nggak ada sisa sama sekali. Terus gaya kedua harus dasar ditiru. Terus gaya ketiga harapannya apa? Nanti ketika ada pemasukan, misalnya yang 30% ini untuk pengeluaran, terus yang ini buat tabungan dan investasi. Jadi kemarin saya itu kasih tahu. Jadi saya coba nabung emas itu 25 gram. 2 tahun beli itu cuma 22 juta. Kemarin tak jual, aku hampir 50 juta 2 tahun. Nah artinya nanti itu kan jadi sumber pendapatan lagi. Terus yang biru itu sedekah, kelihatannya keluar, tapi nanti itu akan jadi sumber pendapatan kita lagi. Nah hari ini goalnya teman-teman bisa mulai melek finansial. Agar apa? Kita mungkin pernah lihat ya, banyak artis dulu mungkin Michael Jackson itu kan pendapatannya miliaran, tapi ketika hidupnya beliau punya utang banyak karena beliau nggak cerdas secara seni, tapi nggak cerdas secara finansial. Maka teman-teman hari ini kami harapkan mulai, saya juga alhamdulillah saya kemarin ini banyak belajar.
saya punya buku itu beli ditaruh bukan. Nah, kemarin tak baca, tak baca ya Allah. Akhirnya saya tersadarkan, sadari orang saya itu dari kemarin. Artinya apa teman-teman? Nah, ini penting sekali. Boleh jadi kita itu bisnis kita yang besar, tapi ujung-ujungnya terkadang kita lupa akhir tahun ternyata minus duit. Nah, karena kita nggak pandai di sini teman-teman. Oke. Jadi tujuan dari ini kita adalah mulai secara finansial. Jadi ketika nanti kita lihat, oh ada yang 100 juta, benar ketika akhir bulan itu 100 juta. Bukan ketika oh labanya 100 juta, ternyata price-nya digawe oleh 100 juta. Misalnya soal 3 akhir bulan. Nah, makanya nanti kita belajar di sini adalah bisa menyisihkan ada yang ditabung, ada yang disedekahkan. Oke, definisi kaya menurut berbagai perspektif. Kekayaan menurut Islam, kekayaan adalah kecukupan hari, rezeki, halal serta bermanfaat yang digunakan untuk ibadah, membantu sesama dan membangun kebaikan. Kalau ini kekayaan menurut Warren Buffett, kekayaan adalah hasil disiplin zakat pajak. Nah, teman-teman, tiga diagram tadi itu hasil disiplin. Ketika dapat pendapatan langsung disisihkan untuk investasi dan kemudian sedekah. Terus kekayaan menurut Robert Kiyosaki, kekayaan adalah kebebasan waktu yang muncul ketika aset terus menghasilkan arus kas, walaupun pemiliknya tidak lagi bekerja. Nah, harapannya teman-teman di sini sudah punya bisnis semuanya ya, sudah ya. Nah, harapannya teman-teman dari bisnisnya kita itu nanti kita bisa minimal financial independent. Kita itu dari bisnis kita itu menghasilkan, kita itu gagah. Misalnya punya earning power atau pendapatan minimal 50 juta sebulan. Nah, jadi kita bisa gagah nggak sampai besar-pasak daripada tiang. Nah, ini kenapa tadi sampai ada data 99% orang Indonesia itu cuma nggak punya tabungan di bawah 100 juta karena mereka nggak cerdas finansial. Harapannya nanti teman-teman, saya sudah banyak belajar dari saudara saya, dari teman-teman yang lain, mungkin pejabat-pejabat. Nah, itu ketika masa tuanya karena nggak punya pasif yang namanya pasif income, akhirnya mereka harus bekerja lagi. Nah, teman-teman sekarang membangun bisnis, goalnya harapannya nanti dari uang yang kita tabungkan, dari nanti kita belikan aset properti dan lain sebagainya, emas, reksadana, saham, obligasi dan lain sebagainya, nanti bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya tanpa kita bekerja, uang sudah datang. Syukur-syukur finansial freedom. Artinya kita sudah punya 500 juta sebulan, punya 4 miliar sebulan. Siapa yang punya 500 juta sebulan? Katakan saya. Katakan saya. Pengennya kok usul kita. Oke, tak gas kita. Nanti kita bisa Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu kenapa kita harus kaya, apa itu kekayaan, definisi kekayaan, maka saya piye caranya membangun kekayaan. Tapi sebelum saya bicara bagaimana membangun kekayaan, saya kasih jurus dulu ya. Mau ya? Mau enggak? Mau. Oke, sekarang pakai jurus. Sekarang selesai. Ayo lebih keras lagi. Paling kencang. Sekarang tepuk dagunya. Teman-teman. Siap menerima jurus? Yang siap katakan saya. Oke. Ternyata
kok. Oke. Nah, bagaimana cara membangun kekayaan? Ini saya filosofi membangun taman ya teman-teman. Yang pertama itu kita membersihkan tamannya dulu. Sebelum ditanami kita bersihkan satu-satu, diarit-arit. Terus yang kedua menanam benih. Terus yang ketiga merawat taman. Keempat menikmati taman. Filosofi ini relate dengan pekerjaan saya, yang petani dan peternak. Makanya saya buat filosofi taman itu. Nah, bagaimana caranya membersihkan taman, teman-teman? Ini saya spill sekali ya, karena saya cuma waktu 30 menit lagi. Jadi, yang pertama yaitu taubat gaya hidup. Pertama bersih-bersihkan dulu, taubat gaya hidup. Rumus gaya itu adalah F dibanding lurus dengan P. Gaya itu dibanding lurus dengan tekanan. Kalau kita gaya hidupnya semakin banyak, kita akan semakin tertekan. Maka kita harus taubat gaya hidup. Nah, yang pertama kita tahu dulu jumlah pendapatan. Nah, boleh jadi teman-teman kok bocor sampai bulan ternyata pendapatannya nggak seimbang, kebutuhannya 10 juta tapi pendapatannya 4 juta. Ya, maka teman-teman tahu dulu siapa yang sudah tahu pengeluarannya persis per bulan. Sudah tahu ya? Siapa yang belum tahu? Belum tahu. Nanti kayak kasih itu apa? Google Drive-nya tadi saya kirim. Jadi teman-teman nanti akan dikirim ke grup ya. Biar tahu pendapatannya. Yang kedua, klien saya tahu pendapatannya. Bener Mas Oki. Soalnya kalau misalnya kadang yang sambilnya, kadang dia minus 1 juta. Oke, yang kedua itu tahu jumlah pengeluaran. Nah ini yang kedua, siapa yang sudah tahu jumlah pengeluarannya? Sorry saya tadi tidak tepat. Sudah tahu. Siapa yang sudah tahu jumlah pengeluarannya? Tahu. Siapa yang belum tahu? Oh iya. Nanti kasih linknya ya, biar ditonton dulu. Jadi pertama itu kita awareness terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mau membangun kekayaan ternyata kita nggak sadar pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Ini fundamental ya teman-teman. Atau yang dinamakan ini adalah financial check up. Kita cek dulu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Ini seperti wanita. Wanita itu gak paham terhadap dirinya sendiri. Menurut ya? Betul. Tiba-tiba itu kalau masa PMS itu semua. Terus yang kedua ketika masa ovulasi ujian. Tiba-tiba lagi produktif. Nah, makanya kita sadar terhadap pendapatannya berapa kilo-kilo, pendapatanku sebulan 100 juta, pengeluaranku ya maksimal 1 juta, maksimal 40 juta. Jadi tahu pendapatannya, kira-kira. Yang kedua, tahu jumlah pengeluarannya. Terus yang keempat, tahu batas cukup. Nah ini teman-teman gaya hidup. Kalau kita nggak punya batas cukup, ini nggak akan selesai sampai kiamat. Akhirnya kita apa? Karena gayanya itu lebih besar daripada pendapatannya, maka kita akan tertekan. Tahu batas cukupnya. Batas cukupnya kita hari ini berapa? Atau misalnya per bulan 10 juta, ya anggaran 10 juta itu nggak boleh lebih. Bahkan ini ketika saya dapat materi dari CRA Financial Literasi itu yang dicontohkan Mas Nanang Gebrek Alonso. Mas Nanang Gebrek Alonso itu income-nya banyak, tapi beliau punya budget pribadi untuk keluarganya, misalnya 20 juta. Kok di akhir bulan tanggal 21 duit entek 20 juta itu, yo siap-siap keluarganya makan kerupuk. Artinya apa? Disiplin nggak boleh. Misalnya duit akeh kok ambil aja. Nah ini penyakit kita. Pak Maya betul. Rupong saya ini
depan jimat. Artinya apa teman-teman? Kita sadar diri lah. Kita sedang membangun kekayaan, maka kita harus disiplin. Kalau ngambil dividennya 6 bulan ya 6 bulan. Coba berulang di orang-orang. Terus yang ketiga, berpikir investasi. Ini yang pertama yaitu membersihkan tangan, yaitu taubat dari gaya hidup. Yang kedua yaitu taubat mindset. Artinya apa teman-teman? Teman-teman kan pernah mendengar, hati-hati terhadap pikiranmu, karena itu akan jadi perkataanmu. Hati-hati terhadap perkataanmu, maka akan jadi tindakanmu. Hati-hati terhadap tindakanmu, akan jadi kebiasaan. Hati-hati terhadap kebiasaanmu, maka itu akan jadi nasibmu. Artinya apa teman-teman? Kita harus dari taubat dari mindset yang tidak benar dari mengelola keuangan. Misalnya kayak tadi, duduk diri tak jimpek ya kan, dan lain sebagainya. Karena itu ujungnya dari pikiran kita yang akan terakhir ini akan menjadi nasib kita. Nah, biasanya mindsetnya mungkin yang masih seperti ini dibenerin dulu ya teman-teman. Uang adalah angka kejahatan. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya. Uang adalah alat netral untuk alat tukar menukar. Terus yang kedua, orang kaya itu pasti curang dan serakah. Nah, mindset kita, growth mindsetnya, orang kaya adalah pencipta nilai dan solusi. Nah, karena pengusaha bisnis adalah cara menghasilkan solusi dan menyelesaikan masalah orang lain. Terus cukup saja jangan serakah mengejar banyak uang. Nah, terus growth mindsetnya yaitu kemakmuran adalah tanggung jawab. Terus harus kerja 24 jam 7 hari seminggu baru bisa kaya. Nah, maka growth mindsetnya kerja cerdas dan bikin uang bekerja untuk kita. Terus cuma PNS karyawan yang tetap aman dan terjamin. Nah, keamanan sejati itu ada di skill dan aset. Makanya teman-teman pelan-pelan kita belajar finansial ini sepertinya menjenuhkan, tapi membosankan karena kita nggak bisa menikmati sekarang. Punya uang 100 juta nggak bisa kita nikmati sekarang. Tapi ini bagaimana kita bisa menunda kesenangan dan kita bisa membangun aset-aset kita yang nanti bisa menjadi passive income. Cari uang itu sulit, nah diganti mindsetnya cari uang itu mudah. Sulit ini nggak ganti caranya, gampang itu nggak ganti caranya. Bias orang langsung aja. Oke, yang ketiga itu taubat spiritual. Taubat itu aneh. Yang pertama tadi teman-teman, taubat gaya hidup. Siapa yang mendapatkan dari pengeluaran sama? Ada yang datang teko wonge. Maka kita taubat finansial gaya hidup. Yang kedua adalah taubat mindset. Yang ketiga adalah taubat spiritual. Dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi ini teman-teman, di apapun yang menimpa kita, mungkin saat ini teman-teman saya yang hadir hari ini mungkin masih ada tanggungan yang banyak, ratusan juta, miliaran mungkin, atau pendapatan yang belum seimbang. Maka pertama kita apa ya? Taubat spiritual ini. Karena apa? Kejadian apapun yang menimpa kita itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Siap taubat bareng-bareng? Siap? Jawab. Siap? Siap? Siapa yang ngomong yang banyak? Sopo saya pengen dulu sing rancangan pengennya simpannya di surat Al-Baqarah berapa Allah menjanjikan uang yang banyak. Ada yang tahu? Ada lah. Aku akan menjanjikan kamu uang yang banyak. Ada yang tahu? Nah, yaitu ada di surat Nuh ayat 10. Wa yudhikum bi amwalin wa dan membanyakan
properti dan lain sebagainya. Terus kebun-kebun, properti dan sungai-sungai kayak pasar tingkat. Ini Allah yang berjanji. Allah akan membagikan apa teman-teman? Harta anak-anak, bisa jadi anak biologis atau anak-anak perusahaan, kebun-kebun dan sungai-sungai. Lalu bagaimana caranya? Nah, dengan dua rakyat, dua anak perusahaan rakyat, terus kebun-kebun, properti banyak, sungai-sungai, pasar tingkat, maka Allah jelaskan ayat di atasnya, yaitu ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Maka kita harus taubat spiritual. Artinya apa? Kalau kita punya harta yang banyak, anak perusahaan yang banyak, kita taubat spiritual. Karena boleh jadi kita nggak bertumbuh, nggak sehat hari ini karena kita kakek apa? Dosa. Iya. Anak saya kosong. Niscaya ketika kita sudah memohon ampun sama Allah, niscaya Dia akan mengirimkan kepada hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu rezeki yang banyak dan membanyakan harta anak-anak dan mengadakan untuk kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Siapa yang di sini yang percaya? Siapa yang percaya? Kowe orang asli orang, mosok masih istighfar dari akan duit. Siapa yang percaya? Orang asli ya orang. Potenan orang. Ini soalnya ngomong jawab mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah. Mungkin kita itu nggak percaya. Maka untuk ini mengapa kamu tidak percaya? Maka taubat yang pertama tadi, kedua tadi, sama yang ketiga itu taubat spiritual. Oke. Ini quote dari CRI. Teman-teman materinya yang selesai nggak apa-apa ya. Yang penting kita jelaskan apa. Boleh jadi penghidupanmu bermasalah karena kehidupanmu bermasalah. Nah teman-teman, nanti ketika teman-teman ikut acara KPB di materi pertama akan dibahas tentang ini. Penghidupan itu apa? Cara kita cari uang, cara kita cari maisha, cara kita mengumpulkan harta. Penghidupanmu boleh jadi penghidupanmu bermasalah kok ganti duit karena kehidupanmu bermasalah. Kehidupan itu apa ya? Kehidupan kita kan yang berhubungan dengan Allah, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan tetangga, masyarakat dan sosial lainnya. Boleh jadi penghidupanmu, caranya yang duit bermasalah karena kehidupanmu yang bermasalah. Maka apa? Ditata dulu dirinya, mulai taubat finansial, taubat mindset, kemudian taubat spiritual. Terus ini kata Burhan juga, kita akan mendapatkan surga sebelum surga jika kita tidak ada dosa. Artinya apa teman-teman? Bahwa Nabi Adam dulu diusir dari Allah karena kenapa? Memakan buah kuldi. Berarti memakan buah yang diharamkan. Dosanya cuma berapa? Satu. Dosanya berapa? Satu tadi ya? Memakan buah kuldi. Lah kita ini sekarang ini kaget. Terus selesai. Dunia memakan, terus gue cabai, gue ngomong, maka kita akan mendapatkan surga sebelum surga jika tidak ada dosa. Artinya ketika kita nggak ada dosa, Nabi Adam dulu ting pengen apa? Pengen mangga datang, ting pengen es krim datang es krim. Tersebab sebuah dosa yaitu memakan buah kuldi, Nabi Adam diturunkan ke bumi yang dulunya tinggal ting sekarang naik pohon, golek, petik, kupas, masak. Terus yang uang manusia kebanyakan dosa lagi, akhirnya sekarang menanam. Kakek yang dosa mana yang saya ini apa? Kredit. Ada suara. Nah, maka taubat yang ketiga ini teman-teman perlu lakukan. Kita cek semuanya. Kalau ijazahnya beliau itu lakukan satu kali sholat taubat untuk satu buah dosa.
susah. Artinya apa? Ketika kita gelisah, mikir perusahaan tidak karu-karuan, maka pertama kita lakukan salat tobat. Mohon ampun ya Allah, ini adalah kesalahan kita salat tobat. Yang kedua yaitu mendapatkan istighfar. Artinya memperbanyak amalan-amalan ini jajarin ngaji kok mendapatkan istighfar. Jadi yang manfaatnya sangat banyak. Jadi satu ketika Umar bin Abdul Aziz itu pernah didatangi, ya Syekh saya ini banyak utangnya, istighfar kamu. Ya Syekh saya ini sakit menahun, istighfarlah kamu. Ya Syekh sesungguhnya ini saya sedang kekeringan, istighfarlah kamu. Akhirnya apa? Akhirnya muridnya bertanya, Syekh kenapa kok persoalannya beda tapi jawabannya sama? Yaitu karena fakultus takfiru rabbukum innahu kana ghafar. Apabila Allah sudah kasih ampunan, maka Allah akan datangkan hujan yang lebat. Oke, setuju? Setuju. Oke, yang kedua menanam benih. Yang pertama tadi resik-resik. Jadi diperbaiki dirinya. Yang kedua menanam benih. Yang pertama itu teman-teman, ketika kita ingin uang yang banyak, menanam benih apa? Benih di pikirannya kita. Impian adalah arah, usaha adalah langkah. Selama dua-duanya hidup dalam dirimu, jalan menuju takdirmu akan terbuka. Jadi dimulai dari menetapkan impian. Kalau kita nggak punya impian, kita mau sekaya apa? Ini pertanyaan fundamental. Kamu mau jadi apa? Seperti apa? Sekaya apa? Ini teman-teman kalau jawab nanti di rumah ya. Jangan-jangan teman-teman, wes aku akhir ini mungkin air mengalirnya kan mau di. Nah, maka teman-teman harus mempunyai goal atau impian. Nah ini saya ikut sama istri. Di situ punya satu kekuatan, dua-duanya itu orang kanan. Meskipun aku suatu ngiri saja. Jadi saya sama-sama suka menghayal artinya. Ketika kemarin lihat di ya. Terus akhirnya apa? Jumaes. Diselawati diselawati. Akhirnya yaitu ketika lihat diselawati. Nah kan aku benar ketika saya di Jakarta itu saya kumpul sama teman-teman. Nah ini pentingnya networking ya teman-teman. Nah waktu itu saya bisa begini. Karena duit saya banyak, tapi saya punya networking. Artinya, cara game pertama amankan dulu titik-titiknya. Terus yang kedua baru cari investornya. Akhirnya apapun dari Jakarta, mana titik jumlah yang kosong ternyata ada dua. Tak amankan dulu titiknya. Investornya ya sambil berdoa, sambil sholat seperti itu. Alhamdulillah dia baru kemarin ada investor karena satu MBG itu 1,5 M. Nah karena saya masih 99 tadi, ya hasilnya orang 99 1% tapi pakai. Artinya apa? Ya kita harus cari investor. Alhamdulillah dari bayangkan punya MBG. Akhirnya sekarang insya Allah segera kita punya MBG 2 itu dari menetapkan impian. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai merubah keadaan dalam diri mereka sendiri. Anna indallahi habibi. Sesungguhnya aku itu bersama prasangka dan baru. Teman-teman bayangkan uang 1 miliar di tangannya. Sudah kebayang? Ada yang kebayang? Saya kebayang siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yang lainnya kebayang? Bayangkan uang 1 triliun. Kebayang? Nah ini teman-teman, yang pertama itu kita harus punya kekuatan membayangkan dulu. Bayangkan top orang lain terus dia. Gusti Allah yang mana bisa? Akhirnya apa? Kekuatan membayangkan bagi seorang pengusaha itu. Bayangkan kita punya 1 triliun. Ada loh pengusaha Bojonegoro itu omsetnya hampir 2 triliun. Ownernya Laskar dulu. Nah kemarin saya ketika ngobrol, Pak, keikut Pak, owner Laskar 2. Urip bisa kudu dijajal.
Urip bisa kudu wani ngayal. Modelnya Pak Badis apa? Wani ngayal. Sekarang apa? Gudangnya hubungannya sama setan, omsetnya sudah triliunan per bulan. Karena apa? Punya prinsip yang pertama, yaitu menetapkan atau berani membuat impian. Setuju? Baik itu? Nanti urusan itu dari Mas Farid. Terus yang kedua, yang kedua berpikir kaya. Ini hampir sama dengan tadi ya teman-teman. Berpikir kaya adalah melihat peluang ketika orang lain melihat batasan. Terus berpikir kaya, bagaimana membangun kekayaan? Kalau kepikiran saja tidak, bagaimana akan menjadi kenyataan? Jadi teman-teman, tugasnya hari ini apa teman-teman? Membayangkan dengan punya uang 1 triliun. Siap? Siap. Nah ini ilmu saya itu dapat dari istri. Saya itu orang tinggi, kadang dia cara digolong duit 1 triliun. Tapi istri itu, yo ajaib tapi. Nah Gusti Allah harus mengatakan pun maka baik. Ketika pun maka jadi. Nah terkadang kita sebagai seorang muslim, nah cash flow-nya Umar bin Khattab itu sebulan kan diteruskan dengan hari 2 triliun. Itu satuan. Dan kita berpikir golden 1 triliun ini apa? Berarti kekuatan kita berpikir kaya. Nah, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Mamanya kata berpikir kaya, yakin selalu ada jalan dan kecukupan dari Allah. Nah, ketika kita sudah mulai berpikir kaya punya uang banyak, maka kita akan dicukupkan oleh Allah. Orang sukses yaitu selalu kelebihan satu jalan. Nah, orang kaya selalu kelebihan satu alasan. Mungkin mas. Nah, maka kita mencari jalan kesuksesan. Yang ketiga yaitu abundance mentality. Rezeki itu luas teman-teman. Di kepalanya teman-teman ini adalah rezeki saya. Boleh jadi habis ini saya kenal Mas Koki, saya bisa networking. Bukan kenal di sini. Rezeki itu adalah sebenarnya ada di kepala kita masing-masing. Saya baru sadar networking itu baru-baru. Artinya apa? Saya ikut SBC sekian lama, dari 2019 sampai 2025 itu nggak memanfaatkan itu sama sekali. Ya meskipun kecepatan tiap bulan mesti pesan terus digital SBC, tapi saya nggak memanfaatkan. Bagaimana networking ini? Jadi teman-teman itu sebenarnya punya potensi banyak. Ini kita sebutkan, kita kolaborasikan. Karena rezeki kita itu dititip di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Kalau orang itu kita bahagiakan, kita memuliakan, maka itu rezeki akan datang. Ya kan kayak kemarin saya ke Jakarta. Ya modal nginep hotel sehari 300.000 kita dapat rezeki. Modal kita ngobrol-ngobrol sedikit kita dapat peluang-peluang lain. Nah, di SBC itu kita juga akhirnya punya dua usaha turunan. Dulunya kan langsung kenal saja. Nah, ketika ikut SBC punya ilmunya, kita bikin asal kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di 10 kota. Nah, terus yang ketiga kita buat lembaga keuangan, yaitu titik ternak di Dunia. Itu adalah program investasi. Tapi nggak saya lanjutkan cepat teman-teman. Dalam 1 bulan saya dapat 1 miliar. Jadi orang titik ternak di Dunia. Upload di iklannya dapat 1 miliar. Ternyata orang Indonesia itu apa ya? Karena negara agraris, pengen cita-citanya nanti ketika tua itu pengen jadi ternak, pengen jadi kebun kayak gitu. Ternyata setelah saya iklankan sebulan, buahnya 1 paket itu 35 juta. Kita hampir dapat 900 sekian, hampir 1 miliar. Ternyata uang itu banyak di kepala teman-teman sebenarnya ada uang. Maka gunakan networking yang namanya abundance mentality. Mental berkelimpahan. Rezeki Allah itu luas. Kita bagaimana kita tinggal mengambil. Kuncinya satu, yaitu kita membahagiakan dan memuliakan
Rezeki kita itu tertutup karena sakit hatinya orang lain karena kita. Maka orang lain itu sudah sakit hati, misalnya kita nyakitin istri, nyakitin teman dan lain sebagainya, rezeki kita kan akan tertutup. Maka tugasnya abundance mentality ini adalah membahagiakan sebanyak mungkin orang. Oh, satu lagi. Jawabnya nanti biar di-share dari ini. Insya Allah beberapa prinsip ini sudah cukup. Terus yang keempat, bersyukur. Syukur. Jadi gini, lain saya tuh walasi dan aku. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ini penting sekali ya teman-teman. Artinya saya sekarang itu setiap sebelum tidur punya jurnal syukur. Artinya menulis apa sih yang harus saya syukuri. Kalau nggak bisa 10, 3. Misalnya ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa bermain dengan anak-anak. Alhamdulillah hari ini saya bisa sharing di SBC Tuban. Karena apa? Ketika kita setiap hari bersyukur, maka ini jadi Allah. Lain saja tuh malah hasilnya. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Karena everything in the universe itu energi. Uang itu energi, orang itu energi, dan semua kita itu energi. Maka ketika hari ini mengeluarkan uang, teman-teman pernah nggak mengeluarkan uang untuk belanja? Pernah nggak? Pernah ya? Atau ketika bayar alhamdulillah bayar apa? Nah, bahkan ini ada penelitiannya teman-teman. Bahkan ketika kita bayar utang itu kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya bisa bayar utang. Karena apa? Lain juga walau dan everything in the universe itu energi. Energi itu kebaikan, energi syukur akan menarik syukur. Energi itu akan menarik mengeluh. Energi bruder akan menarik bruder. Oke, saya closing saja. Oke, nah nanti teman-teman bisa baca bukunya Force and Power Dr. Hawking. Ini bagus sekali. Oke, insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada 2 lagi, yaitu bagaimana kita merawat tangan. Atau 5 menit nanti mas. Enggak apa-apa ya? Oke, 5 menit ya. Merawat tangan saya percepat. Jadi yang kita butuhkan sekarang teman-teman yaitu active power. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Piye caranya kudu bisa menghasilkan uang. Yaitu kita bisa buat apa? Memperbaiki skill kita ditingkatkan. Kayak Mas Salim ini AI Finance Strategis. Ini kan skill baru yang bisa dijual. Artinya apa? Kita memperbanyak skill. Yang kedua, networking. Terus yang ketiga, kapasitas produksi. Bagaimana hari ini kita harus menambah power? Biar caranya itu side hustle, cari pendapatan sampingan. Nah, ini biar caranya kita punya goal, misalnya 50 juta. Bagaimana kita punya 50 juta per bulan? Ditingkatkan lagi sampai 500 juta. Syukur-syukur bisa sampai 5 miliar. Nah ini yang perlu kita kuatkan. Biar caranya mas, gue pikir lebih ngerti 5 miliar sebulan bisa. Apa? Ya cari teman belajar perbanyak skill. Yang kedua yaitu money management. Nah nanti akan dijelaskan oleh Mas Faik. Nah ini banyak ya. Terus yang ketiga membangun sistem. Nah harapannya apa teman-teman? Nah, kita dari sekarang itu rata-rata kita ini self-employed. Jadi kita itu sudah punya kerjaan, sudah punya bisnis, tapi masih skalanya untuk mengurusi diri kita sendiri. Kita tingkatkan, nanti kita bisa menjadi business owner tenanan. Saya ini yang dikatakan owner itu, padahal kita masih bukan kerjakan sendiri. Alhamdulillah kita sudah ada manajer ya. Artinya nggak kerja benar. Nah kita tingkatkan nanti kita menjadi business owner tenanan, sehingga kita nanti punya direktur dan lain-lain. Nah kita tingkatkan lagi kita menjadi investor. Terus yang keempat investasi. Menikmati tanah ini teman-teman.
Nah, kita pengen nanti guru besarnya kita itu sukses, yaitu ya banyak uangnya, sehat badannya, bahagia keluarganya, sahabat di mana-mana, mendapatkan ridhonya beruntung di dunia, selamat akhirat. Saya itu semoga bisnisnya berkah berlimpah menuju financial freedom. 4 miliar sebulan. Amin seperti Pak Ali. Insya Allah itu dan saya terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Andika atas pemaparan materinya. Baik Bapak